Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ramadan dari Prodi Teknik Informatika semester 2, kelas A. Di video ini, saya akan membahas salah satu materi perkuliahan yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang terletak pada hard disk atau memori komputer yang bertugas untuk mengatur atau manajemen hardware dan software. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa perlu memahami detail teknis dari perangkat keras tersebut. Beberapa fungsi utama sistem operasi meliputi manajemen proses untuk mengatur dan mengolah pesan yang berjalan di komputer. Lalu ada manajemen memori untuk mengatur alokasi dan penggunaan memori utama. Yang ketiga ada manajemen file yang berguna untuk mengatur penyimpanan, pengambilan, dan organisasi file pada perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Yang keempat ada manajemen perangkat, berguna untuk mengontrol dan mengkoordinasikan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Yang kelima ada keamanan untuk melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah, serta mengelola izin pengguna dari autentikasi. Yang keenam ada antarmuka pengguna, digunakan untuk menyediakan termuka pengguna bagi secara basis teks atau grafis. Yang ketujuh, jaringan, untuk mengelola komunikasi antara komputer dan jaringan, seperti mengirim dan menerima data melalui jaringan. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Berikut adalah penjelasan dan contoh-contoh dari beberapa komponen perangkat keras utama. Yang pertama ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Prosesor adalah otak dari komputer yang bertugas menjalankan instruksi-instruksi program dan melakukan perhitungan. CPU mengontrol sebagian besar operasi komputer. Contoh produknya seperti yang terkenal tuh ada Intel, AMD, dan di Apple tuh ada Apple M1 dan M2. Yang kedua ada memori utama atau RAM, Random Access Memory. Memori utama atau RAM adalah penyimpanan sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diolah oleh CPU. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Beberapa contoh RAM yang terbaru tuh ada DDR4, DDR5. DDR5 tuh kapasitasnya lebih tinggi dan kecepatannya lebih cepat juga dari kalau SODIMM. SODIMM itu adanya di komputer biasanya. Lalu ada sistem bus, Binary Unit System. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, seperti CPU, RAM, dan perangkat input-output. Bus tersebut terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama data bus yang berguna untuk mentransfer data antar komponen. Yang kedua ada address bus yang berguna untuk menentukan lokasi, memori, atau perangkat yang akan diakses. Yang ketiga ada control bus yang berguna untuk mengirim sinyal kontrol untuk mengatur operasi sistem. Modul input-output. Modul input-output adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar, baik untuk menerima input ataupun menerima hasilan output. Contoh perangkat input itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Lalu contoh perangkat output ada monitor, printer, dan speaker. Contoh perangkat input-output itu ada hard disk atau HDD, lalu ada solid state driver atau SSD, lalu ada USB flash driver. Firmware adalah jenis perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras, hardware. Firmware berfungsi sebagai pengontrol dasar untuk perangkat keras dan biasanya disimpan dalam memori read-only atau flash memory. Contohnya ada BIOS pada motherboard komputer, lalu ada firmware pada router atau modem, ataupun perangkat IoT. Lalu ada firmware pada perangkat penyimpanan seperti SSD atau HDD atau hard disk ya. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Contohnya ada pengolah kata itu ada Microsoft Word, kalau browser tuh bisa tidak Google Chrome, mutar media bisa Spotify, dan lain-lain masih banyak. Brainware. Brainware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang terlibat pada pengoperasian, pengolahan, dan pemanfaatan sistem komputer seperti saya. Contoh peran brainware itu ada pengguna atau end user seperti saya ini yang menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Lalu ada programmer, orang yang menulis, menguji, dan memperbaiki kode program untuk membuat perangkat lunak. Lalu ada ahli keamanan cyber, yaitu cyber security expert, orang yang melindungi sistem operasi dari serangan cyber dan kebocoran data. Sekian dari saya, jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.